wanita cantik yang menghebohkan seluruh dunia hari ini ya. Disinyalir semua berita di seluruh dunia ya saudara ya, mengindikasikan bahwa wanita cantik ini adalah penyebab kekalahan Iran. Bagaimana bisa Iran yang sebegitu hebat dijaya ya, dan semua media-media Indonesia mengeluh-ngeluhkan, semua profesor kompresor bocor dobol-dobol jebol-jebol semua mengeluh-ngeluhkan Iran. Tiba-tiba mengkirut saudara, gara-gara wanita cantik langsung impoten saudara ya Iran ini ya. Ada si Khamenei ini burungnya langsung menciut ketemu sama wanita cantik ini, saking cantiknya. Dan wanita cantik ini adalah seorang mu'alaf, saudara ya, seorang mu'alaf. Dia adalah seorang mu'alaf yang berhijab dan dia masuk di semua ring satunya Khamenei. Makanya semua ring satunya Khamenei ada di mana, dia bisa tahu, saudara. Israel bisa tahu yang Khamenei, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Nah, sekarang orang ini udah nggak di Iran lagi ya, udah diuper-uper sama Iran. Nah, wanita ini ternyata seorang Yahudi, saudara, gila. Orang Israel ini memang gila ya. 2022 media Iran dan beberapa pihak menyebut Catherine sebagai mata-mata Mossad menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan Iran. Semua tulisannya dihapus dari situs resmi pemerintah. Pemerintah Iran menghapus semua jejak publikasinya. Media Iran menyerangnya secara terbuka, menyebutnya mata-mata Yahudi. Beberapa laporan menyebut Iran menangkap dan hukum mati warga Iran yang dicurigai punya kontak dengan dia. Waduh, kasihan ya. Semua orang yang dijejak Khamenei dibunuh semua. Beberapa analis percaya data atau wawasan yang dia kumpulkan, meskipun tidak pernah dibuktikan secara publik, membantu operasi Israel dalam Iran. Ya, Shalom Indonesia, Shalom yang ada di seluruh dunia. Kembali saya Joseph Paulus, sang Nabi ke-26, menyapa dari Tanah Merdeka, tanah yang penuh dengan Pancasila sejati, ya, the five principles yang ada di Eropa, yaitu Belanda. Karena ketika Belanda datang ke Indonesia, ya, sementara kalian berlomba-lomba jilat pantat Habib dari Yaman, maka Belanda sibuk ya mengulik Pancasila dan dibawa ke sini. Haha, luar biasa sekali. Dan sekarang Belanda makmur, sejahtera, ya, gemah ripah loh Cinawi, tata tentram, tertara harja. Kemarin semua tamu-tamu yang saya ajak keliling Belanda lihat sapi melongo, saudara ya. Sapinya bro, gede-gede bro, tambun-tambun, susunya montok-montok, saudara ya. Nah, yang paling luar biasa, jumlah sapi di sini lebih banyak daripada jumlah penduduk Belanda. Ya, dan petani kaya-kaya raya. Kalau di Indonesia petani kere-kere, saudara. Kalau petani, kalau bilang, mertuanya petani itu, wong sugih, saudara. Untuk keluarga petani itu, orang kaya itu, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau di Indonesia petani, ya petani, saudara, orang miskin. Kasihan, saudara ya, diperalat sama negara kalian kalau jadi petani. Kalau di Belanda, kamu macam-macam sama petani, nggak makan besok kamu, saudara. Mereka mogok, kamu tiba-tiba susu hilang, keju hilang, kelar hidupmu, saudara, di sini. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah wanita cantik yang menghebohkan seluruh dunia hari ini ya. Disinyalir semua berita di seluruh dunia ya, saudara ya, mengindikasikan bahwa wanita cantik ini adalah penyebab kekalahan Iran. Bagaimana bisa Iran yang sebegitu hebat dijaya ya, dan semua media-media Indonesia mengeluh-ngeluhkan, semua profesor kompresor bocor dobol-dobol jebol-jebol semua mengeluh-ngeluhkan Iran. Tiba-tiba mengkirut, saudara, gara-gara wanita cantik langsung impoten, saudara ya Iran ini ya. Ada si Khamenei ini burungnya langsung menciut ketemu sama wanita cantik, saking cantiknya. Dan wanita cantik ini adalah seorang mu'alaf, saudara ya, seorang mu'alaf. Dia adalah seorang mu'alaf yang berhijab dan dia masuk di semua ring satunya Khamenei. Makanya semua ring satunya Khamenei ada di mana, dia bisa tahu, saudara. Israel bisa tahu. Ya, semua ring satunya Khamenei, orang Israel apa Mossad bisa tahu. Ya, bahkan ketika Houthi rencana penyerangan Houthi segala macam, Israel tahu semua. Dia begitu mudah keluar masuk kamarnya para pejabat-pejabat Iran
ring satunya Khamenei, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Nah, sekarang orang ini udah nggak di Iran lagi ya, udah diuper-uper sama Iran. Nah, wanita ini adalah ternyata seorang Yahudi, saudara. Gila. Orang Israel ini memang gila ya. Ternyata wanita ini adalah seorang Yahudi. Ya, tobatmu kapan coba? Wanita cantik seorang Yahudi ya. Kalau dulu ada namanya Elia Cohen, laki-laki ya. Ini cewek, saudara. Namanya Catherine Perez Sakdam. Ya, saudara ya. Bahkan sempat punya anak, saudara ya, di Iran ya. Atau di Iran atau di Yaman tadi dibilang ya. Sempat punya anak dia ya. Gimana cara dia all out bener ya. Tetapi dia menyangkal bahwa dia adalah seorang agen Mossad. Dia menyangkal, saudara. Tetapi perilakunya adalah perilaku intelijen. Dia bisa masuk hanya demi jurnalistik yang dia tulis, saudara ya. Hanya demi berita yang dia tulis. Ya, dia sanggup melakukan apa saja. Ini orang all out bener ya, gila ya. Nah, supaya nggak panjang lebar ya, sebelum nanti kita berikan ke Pak Teddy dan Om Bung Tobas, saya bacakan ya. Anda tinggal browsing di ChatGPT saja, Anda ketik ya, Catherine Perez Sakdam ya. Catherine Perez Sakdam namanya. Saya bacakan, saudara ya. Jadi wanita ini begitu luar biasa ya. Saya bacakan dari awal ya, saudara ya. Ini Catherine Perez Sakdam ya. Oh, ini panjang ya. Saya bacakan saja ya. Saya cuma nulis Catherine Perez Sakdam. Saya cuma nulis begitu aja tuh. Ya di ChatGPT. Siapakah Catherine Perez Sakdam? Ini ya, saudara ya. Oh, mana nih? Waduh, saya nggak bisa kelihatan jelas. Saudara, coba kita cek. Cakep, saudara ya. Oh, ceweknya benar-benar cakep, saudara ya. Catherine Perez Sakdam. Ya, cakep, saudara. Ya. Dengan berbagai pose ya. Kebetulan saya kasih posenya di ininya kita. Tadi saya lupa yang mana yang saya ambil tadi ya. Salah satu foto dia yang cakep-cakep. Ini memang cakep ya. Makanya semua pejabat-pejabat Iran itu keblengser langsung lepak-lepak, saudara ya. Sama seperti Muhammad lepak-lepak di tangan wanita Yahudi. Ya, bahkan dia ketemu ya sama sini ya, sama si Raisi ini ya. Sama si Raisi, presiden yang mati itu ya. Aduh, luar biasa ya. Ya, dia sampai wah semua ya, dia begitu tenar ya di Iran ya, jurnalis yang selalu mengisi headline di Iran, dan dia dipercaya, dia interview dari Khamenei sampai presiden Iran, menteri pertahanan, sampai ahli nuklirnya semuanya, ahli perangnya semua diinfiltrasi. Gila ya sama orang ini ya. Sebentar ya, tadi saya ambil salah satu foto yang keren banget, cakep bener ya. Tapi itulah ya kira-kira ya. Ini ya. Oke, sekarang kita bacakan ya. Ini kira-kira ini orang ya. Itu foto-fotonya semua ya. Nah, ya saya suruh terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Langsung aja dalam bahasa Indonesia. See you Saturday. Ya, tot Saturday. Box. Tot Saturday. Big I bro. don't know the card getting from the German church. Ja, because ja, I've ja, got to- ja, to dan cook dan on that, hoe kan let ik them be on. hoe kan ik er bellen? Ja, tuurlijk. Ja. Maar Ja. dat is Je kan mij bellen, ja? En cheaper than the other one. And I Oh, go prima. now to the makelaar for class. Ja, dankjewel Peter. Ja, I go. Ja, God zegen. I take all the others. Yuk, lihat ya. Saya panjang ya dalam bahasa Indonesia. Siapakah Catherine? Catherine Perez Sakdam. Ya, lahir di Prancis, keluarga Yahudi sekuler ya. Kakek dan neneknya adalah penyintas Holocaust, pejuang lawan Nazi. Sarjana psikologi, pantesan ya, saudara diri sarjana psikologi, 2 gelar master di bidang keuangan dan komunikasi dari University of London. Wah, makanya orang pintar sekali ya. Menikah dengan Muslim Sunni asal Yaman dan masuk Islam Sunni lalu pindah ke Syiah. Setelah percaya 2014 ya kembali ke identitas Yahudi Sionisnya. Wah, makanya dia ini sekali ya, saudara ya. Karir jurnalis ya, menjadi konsultan untuk Dewan Keamanan PBB dalam isu Yaman. Juga bekerja sebagai lembaga think tank Wikistrat and Henry Jackson Society. Wah, ini orang hebat sekali.
Tulisannya pernah dimuat dalam Press TV, Tasnim, Mer TV, IRIB, Tehran Times, Russia Today, Huffington Post, The Guardian, bahkan situs resmi pemimpin tertinggi Iran Khamenei. Edan, saudara ya. Tapi artikelnya kemudian dihapus ya, setelah kebongkar artikelnya dihapus ya. Penghapusan artikel-artikel ini menunjukkan bahwa Iran mengakui dia kebobolan oleh cewek ini, saudara. Jadi bagaimana Presiden Iran, ya, jenderal-jenderal panglima perangnya Iran, ahli nuklirnya semua bisa ketahuan gara-gara perempuan ini, saudara ya. Lihat ya, selama di Iran, ia tinggal di Teheran, bergaul dengan lingkungan elit revolusioner, ikut ziarah tempat suci Syiah, bahkan ikut Ebrahim Raisi, ya sekarang Presiden Iran, saat kampanye tahun 2017 dan mewawancarai secara eksklusif untuk RT. Mengaku pernah bertemu langsung dengan Qasem Soleimani, Jenderal Quds Force yang terkenal, menjalin hubungan dengan tokoh senior Iran melalui koneksi pribadi. Tuduhan sebagai mata-mata tahun 2022 media Iran dan beberapa pihak menyebut Catherine sebagai mata-mata Mossad menyusup ke dalam lingkaran kekuasaan Iran. Semua tulisannya dihapus dari situs resmi pemerintah. Beberapa laporan dari media Israel bahkan menyebut dia sebagai master infiltrator yang memberikan informasi penting kepada intelijen Israel, diduga berperan dalam membantu operasi pembunuhan atau serangan presisi. Gila. Dilaporkan bahwa intelijen Iran melakukan perburuan terhadap orang-orang yang dianggap terkait dengannya, bahkan ada yang dieksekusi. Klarifikasi dari Catherine. Dalam berbagai wawancara, Perez Shakdam membantah keras tuduhan sebagai mata-mata. Ia mengatakan bahwa masa lalunya di Iran adalah bagian dari pencarian identitas pribadi, bukan operasi intelijen. Ia mengklaim baru menulis kritik terhadap Iran setelah kembali kepada jati dirinya sebagai Yahudi dan menyadari kesesatan masa lalunya saat menjadi bagian dari dunia Islam. Ya, radikal. Itu ya. Ringkasan cepatnya, ya topik, ya asal latar belakangnya Yahudi Prancis, keluarga korban Holocaust, pendidikan, psikologi, keuangan, komunikasi, perjalanan identitas, masuk Islam Sunni Syiah, ya dan kembali kepada Yahudi. Karir, jurnalis, analis, konsultan PBB, akses di Iran, dekat dengan Raisi Soleimani, tulis di media resmi Iran. Kontroversi dituduh mata-mata Israel Mossad, status tinggal di Inggris, vokal mendukung Israel. Kesimpulan, kisah Catherine Perez Shakdam sangat kompleks, campuran antara perjalanan identitas, infiltrasi politik, konflik ideologi. Ada yang melihat sebagai agen intelijen yang cerdas, ada yang menganggap sebagai jurnalis tersesat, kemudian kembali ke jalan yang diyakini benar. Ya. Terus apakah perannya dalam perang Israel? Berikut penjelasan peran Catherine Perez Shakdam dalam konteks konflik. Peran langsung, tidak ada bukti publik yang dilakukan yang mengaitkan Catherine Perez Shakdam sebagai aktor. Ya, sebaliknya bersifat intelijen dan informasi, bukan operasi perang terbuka. Ya, karena semua tulisan-tulisan itu, walaupun itu bukan tulisan intelijen, tetapi dijadikan sumber intelijen, kata Pak Toping ya. Intelijen, ya, yang namanya rahasia tidak menjadi rahasia kalau sudah dibuka di publik dalam tulisan, artinya menjadi informasi. Aduh, pelajaran Pak Toping keluar lagi nih. Ini kalau Pak Toping dengar ini seneng nih ya, muridnya pinter-pinter ya. Kalau menurut Pak Toping, laporan intelijen tidak lagi intelijen, tidak lagi menjadi rahasia apabila sudah diumumkan di media. Artinya sebuah produk intelijen akan menjadi sebuah informasi umum, ya saudara. Gila ini orang ya. Kemudian ia ya dalam dekade ya, ia menulis untuk berbagai media Iran, Press TV, Tasnim ya, Mer TV, Khamenei ya, membangun kredibilitas kepercayaan tingkat tinggi rezim Iran hingga mengakses lingkaran Ebrahim Raisi, Qasem Soleimani, bahkan Ayatollah Khamenei, saudara ya. Ia kemudian menyatakan bahwa identitas muslim mendukung rezim yang ditampilkannya bertujuan untuk memperoleh akses ala infiltrasi politik intelijen. Gila, ini orang cerdas sekali ya. Setelah merahasiakan jati dirinya, tulisannya dihapus oleh situs-situs Iran setelah mengungkapkan identitas Yahudi dan pandangan kritisnya. Wawasan intelijen dan peringatan global. Perez Shakdam menyampaikan bahwa pemerintah Iran pernah memetakan diaspora Yahudi global sebagai target pembunuhan ya jika Israel melakukan serangan berdasarkan informasi yang ia peroleh dari elit Iran. Ini semua ada ini ya, ada di Arab News ini, kalau Anda buka ini ya, tinggal diklik saja Arab News itu ya. Nah, ini tinggal dibuka, ini sumbernya resmi semua ya. Kalau dari ChatGPT itu enak saudara ya. Melalui wawancara dalam tulisan platform seperti We Believe in Israel, ia memperingatkan bahwa rezim Iran mengoperasikan jaringan pengaruh di barat, termasuk lembaga amal
think tank, akademia, from propaganda, milis ideologi, itu ya saudara ya, sudah saya bilang. Ya semua itu ya, akademikus-akademikus yang itu udah disogok semua itu ya. Analisis perannya dalam perang. Ya, infiltrasi intelijen menggunakan identitas samaran untuk dekat dengan elit dan memicu akses internal, pengungkapan dan kritikan setelah identitas terungkap, mengadopsi sikap vokal terhadap rezim Iran, peringatan tentang ancaman Iran, memberikan insentif kepada komunitas global lewat informasi dan analisis kritis. Yang tidak ia lakukan bukan operasi militer ya, tidak ada bukti bahwa ia adalah anggota Mossad intinya ya, terlibat langsung dalam serangan drone, sabotase, pelanggaran fisik, bukan tokoh lapangan juga ya. Terus bagaimana dia bisa dituduh sebagai mata-mata? Ya, Catherine Perez Sakhdam dituduh sebagai mata-mata terutama oleh pihak berwenang media Iran karena sejumlah faktor mencolok muncul setelah ia secara terbuka mengungkap identitas aslinya. Penyamaran identitas, awalnya Perez Sakhdam menyamar sebagai Muslim Syiah pro-revolusi Iran. Ia menulis artikel bernada dukungan terhadap Republik Islam Iran dan kritik terhadap Israel serta Barat. Ia diterima dengan sangat baik di kalangan elit Iran karena dianggap sebagai muslim mu'alaf yang tulus mendukung revolusi Islam. Kasihan dulu. Namun 2022 ia mengaku dalam tulisan wawancara sebenarnya adalah Yahudi dan Zionis dan bahwa identitas keislamannya hanyalah kedok untuk menyusup. Akses lingkaran dalam Iran. Ia mendapat akses eksklusif ke sejumlah tokoh penting di Iran termasuk Presiden Ebrahim Raisi. Ia mewawancarinya untuk Russia Today. Jenderal Qasem Soleimani diklaim sempat bertemu langsung. Kementerian dan media resmi Iran termasuk situs Khamenei ir.ir memuat tulisannya. Setelah identitas terungkap, semua tulisannya dihapus dari media resmi Iran termasuk situs milik Khamenei. Pengakuan sendiri bahwa ia menyusup dalam tulisannya di Times of Israel dan wawancara lainnya dia berkata, "Saya menipu mereka semua. Saya berhasil masuk bukan hanya ke jantung Iran, tetapi ke jantung rezimnya." Ia menggambarkan dirinya telah menjalankan misi penyusupan pribadi meskipun ia tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya agen Mossad. Pengakuan ini menjadi dasar utama tuduhan bahwa ia adalah agen intelijen asing. Dampak politik reaksi Iran. Ya, setelah pengkhianatannya terungkap, pemerintah Iran menghapus semua jejak publikasinya. Media Iran menyerangnya secara terbuka, menyebutnya mata-mata Yahudi. Beberapa laporan menyebut Iran menangkap dan hukum mati warga Iran yang dicurigai punya kontak dengan dia. Waduh, kasihan ya. Semua orang yang dijejak dia dibunuh semua. Beberapa analis percaya data atau wawasan yang dia kumpulkan meskipun tidak pernah dibuktikan secara publik membantu operasi Israel dalam Iran. Termasuk pembunuhan ilmuwan nuklir dan serangan rahasia. Apakah benar ia mata-mata? Fakta, ia menyamar sebagai Muslim Syiah pro-Iran. Interpretasi bisa jadi bagian dari strategi pribadi atau intelijen. Ia mendapat akses ke elit Iran. Sangat tidak lazim bagi orang asing ya. Ia mengaku menyusup bisa diartikan sebagai tindakan mata-mata. Tidak ada bukti dia anggota resmi Mossad, tetapi pengakuannya dan aksesnya membuat tuduhan masuk akal dari sudut pandang Iran. Kesimpulan, ya, Catherine Perez Sakhdam dituduh sebagai mata-mata karena ia menyamar dan pura-pura menjadi pendukung revolusi Iran, mendapat akses luar biasa ke figur penting, mengungkap bahwa ia adalah Yahudi Zionis yang menipu rezim, membuka informasi internal Iran kepada publik setelah keluar. Meskipun tidak pernah dikonfirmasikan ia agen Mossad. Ya, pengakuan dan reaksi awal Maret 2022. Pada November 2021, Perez Sakhdam menulis blog di Times of Israel yang mengungkap identitas aslinya sebagai wanita Yahudi Zionis. Ya, ia menyatakan bahwa selama bertahun-tahun berpura-pura menjadi Muslim Syiah pro-Iran untuk memasuki kalangan elit negara itu. Maret 2022, ya, Times of Israel menerbitkan tulisan dengan judul I'm no Mossad spy, di mana ia menyangka tuduhan mata-mata dan menekankan bahwa tuduhan itu lahir setelah identitasnya terungkap. Ya, when they don't like what you have to say, they come for your character. The only thing that really risks them is that they woke up to the fact that I'm Jewish after they let me into the circle. Kewenangan ketangkap bahasa, tuduhan dan penghapusan konten resmi Februari-Maret 2022. Media Iran yang terkait garis keras langsung menghapus semua tulisannya. Ya, terus setelah itu beberapa akun Telegram, situs sayap kanan Iran mengklaim telah menginfiltrasi media negara menjadi kontributor.
Ya, penyamaran identitas dan akses ke elit Iran. Perez Saddam mengendarai citra sebagai muslimah Syiah, mengenakan hijab, menulis artikel propaganda Iran untuk membenamkan dirinya dalam lingkaran rezim. Ia mengaku menulis karya berjudul seperti Zionists are planning to annihilate Islam dan membela Republik Islam di media Iran sejak 2014. Dia pernah mendapatkan akses langsung ke tokoh penting seperti Ebrahim Raisi, Russia Today, Qasem Soleimani. Ya, tuduhan mata-mata tingkat tinggi Juni 2025 ya. Laporan dari Javid menyebut Perez Saddam sebagai master spy Mossad yang infiltrasi bertahun-tahun ke elit Iran dan diduga memberikan intelijen yang membantu serangan presisi Israel ke sasaran militer Iran. Disebutkan bahwa Iran meluncurkan Manhunt nasional. 3 pria dicurigai sebagai kolaborator dieksekusi, dibunuh ya. Poster wajahnya dipasang di berbagai kota. Puluhan orang ditangkap atas hubungan dengan kasus ini. Kayak saya dulu ya di Jerman ya, semua orang-orang yang pernah saya kunjungi di Jerman dipanggil semua sama atasnya polisi Jerman ya, atasnya polisi Indonesia yang di Jerman. Itu saya digituin juga ya, gila ya. Ringkasan kronologi dan seterusnya. Ya, alasan tuduhan, penyamaran agama dan ideologi, akses langka ke tokoh tinggi, pengakuan pribadi, konten media yang hilang, insiden intelijen pasca kekacauan ya. Nah ini ya artikel-artikelnya. Udah deh. Oke, seru deh ya. Udah seru. Nanti Anda tinggal cek sendiri. Mana tadi? Ini fotonya, orangnya cantik ya, saudara ya. Aduh, kelar sudah hidupmu. Lalu Indonesia sibuk bermasturbasi dan beronani. Hati-hati, Catherine Perez Saddam akan mampir ke Indonesia. Oke, Om Bung Toba, silakan lanjut Om Bung Toba. Jangan pakai lama.